Peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah ini disejajarkan sebagai peristiwa pembuktian seorang muslim sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman MUC dimanapun teman-teman saat ini berada? Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya, tetap semangat. Dan hari ini menjadi hari yang spesial sekali. Tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang sudah kita jalani hari ini, dan berharap mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, kenapa spesial hari ini? Tentu semua tahu teman-teman muslim bahwa hari ini adalah hari yang spesial, yaitu tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini senantiasa hadir sebagai penyemangat kita untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, tahun baru ini menjadi sebuah momentum, tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tanpa terasa, 1 tahun sudah kita lewati, dan hari ini kita masuk di tahun 1442 Hijriah. Nah, dalam momentum spesial ini, MOC kembali hadir bersama teman-teman semuanya. Kenapa? Karena MOC adalah teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin sedikit sharing tentang apa yang bisa kita ambil sebagai momentum kebangkitan kita sebagai umat muslim di hari spesial momentum tahun baru Hijriah. 5 momentum hikmah di balik tahun baru Hijriah. Yuk kita simak. Sebagai muslim tentu saja kita harus paham betul bahwa tahun baru sebagai kalender yang kita gunakan adalah kalender Hijriah. Tahun ini kita masuk di tahun 1442 Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah ini menjadi momentum titik balik kebangkitan umat Islam. Nah, apa saja momentum yang bisa kita ambil hikmah? Yang pertama adalah bahwa momentum hijrah ini, teman-teman sekalian, adalah mengingatkan kepada kita umat muslim bahwa ada kalender yang harus kita tahu, kalender yang semestinya kita gunakan, yaitu kalender penanggalan Hijriah. Nah, ini banyak mungkin umat muslim yang belum terbiasa dengan kalender Hijriah ini, yang karena memang di negara kita masih menggunakan kalender Masehi 2020. Tetapi sebagai umat muslim mestinya harus tahu dan lebih bangga ketika kita menggunakan tahun kalender Hijriah 1442. Nah, momentum hari ini yuk kita gunakan sebagai momentum agar kita bisa memakai kalender Hijriah, membiasakan diri minimalnya bahwa hari ini adalah 1 Muharram tanggalnya ya, tahunnya 1442 Hijriah. Nah, momentum ini mari kita gunakan sebaik-baiknya agar kita teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita paham sebagai muslim kita memiliki penanggalan kalender, yaitu penanggalan Komariah. Dan kita tahu pastinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah itu selalu dihitung dengan peredaran bulan. Mengetahui tentang bulan Ramadan ya, 1 Ramadan, 1 Syawal, Zulhijjah, nah, itu selalu menggunakan peredaran bulan, perhitungannya. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, masa pertengahan bulan, Ayyamul Bid, dan sebagainya, itu selalu menggunakan peredaran bulan. Maka yuk kita mulai bangga dengan peredaran kalender Hijriah ini dan membiasakan diri untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini 1 Muharram 1442 Hijriah, mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk mengetahui bahwa kita memiliki kalender Islam, yaitu kalender Hijriah atau bulan Komariah. Yang kedua, nah teman-teman sekalian, momentum tahun baru Hijriah juga kita gunakan sebagai bahan untuk memantapkan diri kita tentang kisah sejarah dari adanya tahun baru Hijriah ini. Sejarah yang kita tahu adalah peristiwa besar hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah ya, dari kota Mekah menuju Madinah. Peristiwa ini menjadi sebuah momentum titik balik kebangkitan umat Islam, di mana di kota Madinah ya, Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kisah sejarah ini harus kita tahu dan harus kita populerkan. Peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah ini disejajarkan sebagai peristiwa pembuktian seorang muslim sejati. Mereka hijrah
dengan meninggalkan kota Mekah, ya, mungkin hartanya, meninggalkan semua yang dimiliki di kota Mekah, kehidupan yang ada di kota Mekah, meninggalkan harta, benda, dan semua barang-barang yang dimilikinya untuk ikut hijrah menuju kota Madinah. Ya, ini menjadi pembuktian bahwa hijrah memiliki niatan yang mulia, yaitu menuju kepada kebaikan, meninggalkan kepada kezaliman. Nah, teman-teman, proses hijrah ini bisa menjadi sebuah momentum adanya proses seleksi. Ya, seleksi siapa-siapa yang memiliki keimanan sejati dan turut serta menyertai Rasulullah hijrah ke kota Madinah, atau siapa-siapa orang-orang yang selama ini tidak mendukung dakwahnya Nabi. Ini peristiwa yang menjadi seleksi bagaimana keimanan seseorang itu diuji sebagai bagian dari seleksi mereka untuk bisa menyertai Nabi di dalam dakwahnya menuju ke kota Madinah. Nah, tentu saja momentum ini harus kita ketahui bersama sebagai pengingat, sebagai hikmah bagi kita semuanya, bahwa proses menuju kebaikan, meninggalkan kezaliman, ini penting bagi kita agar kita bisa menyeleksi diri kita untuk betul-betul hijrah menuju ke kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari sebuah proses sejarah yang diajarkan Rasulullah melalui proses hijrahnya beliau dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan dengan proses hijrah ini juga akan diketahui siapa sahabat-sahabat saat itu yang masih ragu, ya, dengan Rasulullah, siapa yang sudah percaya, siap berkorban, berjihad, baik jiwa, raga, hartanya, sehingga untuk menyertai Rasulullah itu tidak ragu-ragu, hijrahnya betul-betul murni karena memang keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah proses seleksi itu terjadi, dan kita bisa mengambil hikmah dari proses peristiwa besar sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, peristiwa momentum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memperkenalkan kepada sanak saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita tentang, ya, hadirnya kelompok para sahabat Rasulullah, orang-orang terdekat Nabi yang begitu populer menyertai Rasul membantu proses hijrah ini. Tidak banyak mungkin muslim-muslim saat ini, anak-anak muda, yang belum memahami betul peristiwa hijrah ini. Dengan peristiwa hijrah ini kita bisa banyak belajar. Kita bisa mengenal, ya, tokoh-tokoh yang menyertai Rasulullah, yang mendukung, mensupport Rasulullah dalam peristiwa hijrah ini. Karena dalam momentum hijrah ini hadir kepahlawanan tokoh-tokoh muda, ya. Kita ambil contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih berusia muda, dengan gagah beraninya, dengan keberaniannya mendukung Rasulullah dengan cara menggantikan posisi Rasulullah tidur di dalam rumah Rasulullah, dan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Peranan beliau cukup menjadi contoh bagi kita bagaimana sosok pemuda yang mendukung perjuangan dakwah, ya, rela, ya, mengorbankan dirinya untuk siap menjadi bagian dari perjuangan dakwah ini menuju hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita patut mencontoh tokoh-tokoh yang lain, ya, sahabat-sahabat yang lain, di mana ada Abu Bakar, ya, yang juga menyertai Rasulullah membantu proses hijrah ini sampai perjalanan menuju ke kota Madinah dibersamai oleh Abu Bakar ini. Nah, kita harus banyak mengenal tokoh-tokoh muda yang turut berjuang di dalam dakwah, khususnya mereka-mereka yang terlibat di dalam proses hijrahnya Rasulullah. Belum banyak mungkin generasi-generasi kita yang mengetahui proses hijrah ini sampai dengan mengenal tokoh-tokohnya. Nah, kita patut belajar, ya, dari sirah Nabi, dari peristiwa ini, agar kita menjadi lebih beriman lagi, lebih bersemangat lagi bagaimana anak-anak muda ini harus terus mendukung proses adanya dakwah Islam. Yang keempat, yang tidak kalah penting, momentum hijrah ini, di mana tahun baru ini 1442 dijadikan sebagai momentum introspeksi diri. Ini penting, teman-teman semuanya, bahwa tahun baru yang saat ini kita masuki adalah momentum bagaimana kita bisa mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 1 tahun yang lalu. Apa yang sudah kita perbuat? Apakah diri kita sudah bermanfaat bagi umat? Apakah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ya, 1 tahun kemarin kita menjadi bahan evaluasi. Maka introspeksi itu penting bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ayo kita evaluasi, kita muhasabah diri dalam 1 tahun kemarin, apakah kita sudah betul-betul menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi pribadi yang bermanfaat dari hari ke hari. Pergantian tahun Islam, ya, tahun baru Islam ini tentu tidak bisa kita samakan dengan pergantian tahun di Masehi, di mana pergantian tahun Masehi kebanyakan adalah anak-anak muda yang berpesta ria, ya, bersuka cita menyambut datangnya tahun baru dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi bagaimana agar pergantian tahun Islam, ya, 1 Muharram
1442 Hijriah ini kita jadikan momentum untuk introspeksi diri, ya. Bersyukur kepada Allah atas hadirnya diri kita sampai dengan tahun 1442 Hijriah ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum ini sebagai momentum evaluasi, momentum untuk introspeksi bagi diri kita menuju kebaikan sampai selanjutnya kita menjadi betul-betul pribadi yang lebih baik lagi. Dan hakikatnya, ini paling penting, hakikatnya bahwa momentum pergantian tahun ini harusnya menyadarkan diri kita bahwa dengan bergantinya tahun, maka usia kita juga bertambah, usia kita juga berkurang, artinya semakin mendekatkan diri kita kepada kematian. Pertanyaannya, kita sudah punya bekal apa untuk menuju ke kematian itu? Ini yang paling penting, momentum evaluasi diri, momentum introspeksi diri untuk bisa membuat diri kita berpikir, kita sudah punya bekal apa untuk menuju ke kematian yang semakin dekat ini. Itu teman-teman. Yang kelima, yang terakhir, ya, banyak mungkin hikmah yang lain. Seperti biasa, kita hanya mengambil hikmah atau 5 hal yang bisa menjadikan spirit kita bertambah. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah momentum hijrah ini harus kita gunakan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu dalam artian bahwa kita hijrah dari hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, kita tingkatkan, ya. Peningkatan hijrah ini harus kita ambil sebagai momentum untuk meningkatkan perilaku kita, ibadah kita, ya. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena momentum tahun baru hijriah ini harus menjadi momentum penyemangat diri kita untuk lebih baik lagi, termasuk dalam hal ibadah kita. Peningkatan kualitas ibadah kita harus terus kita jaga agar terus semakin meningkat. Beberapa bulan yang lalu kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, di saat itulah mungkin semangat kita beribadah semakin tinggi. Tetapi dalam perjalanannya, ada beberapa bulan yang sudah kita lewati sampai dengan hari ini, bisa jadi semangat ibadah kita mulai menurun. Betul nggak? Tentu betul, ya. Jadi Ramadan itu menjadi level tertinggi semangat ibadah kita. Tetapi setelahnya, ya, 2 bulan setelahnya sampai dengan hari ini, kualitas ibadah kita seperti apa? Apakah tetap stabil atau semangat, ya, tambah bagus atau menurun? Nah, mungkin kebanyakan kita menjawab sudah mulai ada penurunan. Nah, momentum tahun baru ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Mungkin yang puasa sunnahnya sudah mulai lalai, atau sholat 5 waktunya yang belum terjaga dengan bagus, sholatnya belum khusyuk misalnya. Ini momentum yang sangat bagus agar kita bisa lebih baik lagi meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk teman-teman, jadikan momentum tahun baru hijriah ini sebagai momentum peningkatan ibadah-ibadah kita. Nah, itu teman-teman, beberapa hal yang bisa kita sharingkan terkait dengan hikmah atau momentum apa yang bisa kita ambil di dalam hari yang spesial ini di tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, ya. Tidak hanya 5 yang baru saja kita sharingkan, tapi bisa lebih lagi. Tujuannya pasti dalam rangka untuk meningkatkan kepribadian kita. Pastinya kita menjadi orang-orang yang beruntung, di mana hari ini harus lebih baik dari hari-hari kemarin, dan besoknya harus lebih baik dari hari ini. Yuk, kita berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang bangga dengan adanya tahun baru hijriah ini, dan menjadikan spirit hijriah ini menjadi spirit pembaharu bagi kita, spirit perubahan, agar kita menjadi pribadi yang hijrah dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah mendukung channel ini, ya, sebagai bagian dari channel yang bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Jika teman-teman merasa bahwa ini adalah channel yang bermanfaat, mohon bantuannya untuk selalu like, share, dan subscribe agar teman-teman bisa terus ikuti setiap konten-konten yang kita berikan. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan berjiwa besar. Dan saya akhiri, atas segala perhatian dan dukungan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ada kekhilafan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.